Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa di mana saja berada kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa Allah selalu melimpahkan rahmatnya dan keberkahannya di bulan penuh kemuliaan ini. Mulianya Ramadan tidak hanya sekedar karena adanya satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, tapi mulianya Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala turunkan namanya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim, begitulah disebutnya. Quran Al-Karim, yaitu mulia. Artinya siapa saja yang ia bersama Al-Qur'an, maka pasti Allah akan memuliakannya. Menarik kalimat ini untuk kita tadaburi jamaah sekalian yang Allah muliakan. Paling tidak ada 7 hal kenapa Quran ini dan siapa yang membersamanya dia akan mulia. Yang pertama karena Allah yang menurunkan, zat yang maha mulia. Yang kedua dia diturunkan di satu malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar. Yang ketiga karena dia diturunkan pada bulan yang paling mulia di bulan-bulan di antara 12 bulan yang kita lewati yaitu bulan Ramadan. Dan yang keempat dia diturunkan di sebuah tempat paling mulia di sengkal bumi ini yaitu Makkah dan Madinah yang kita sebut dengan Haramain. Bukan hanya itu saudara sekalian yang Allah muliakan. Quran ini mulia sampai pembawanya adalah malaikat yang paling mulia, Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Begitupun Quran ini mulia, Allah turunkan kepada manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketujuh, Quran itu mulia dan siapa saja yang bersama Quran akan mulia. Tatkala kita menyadari Quran ini disebarkan oleh manusia-manusia mulia, orang-orang soleh yang luar biasa, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah sekalian yang Allah muliakan rahimani rahimakumullah, pemirsa di mana saja berada, maka siapapun akhirnya yang bersama Quran, sekali lagi saya garis bawahi, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana logika ini bisa kita terima? Mari kita perhatikan. Quran yang kita bersamanya ini bahan bakunya adalah lembaran kertas. Bahan baku yang sama juga digunakan tatkala orang membuat majalah, tabloid atau mungkin buku-buku karya-karya mereka yang mereka tulis. Sama dari kertas, bisa jadi bahannya juga sama. Lantas pertanyaannya, apa yang bisa menjadi pembeda? Kenapa kita itu tidak berani merobek Al-Quran? Sementara kita dengan gampang membuat gumpalan-gumpalan koran, majalah, bahkan kita bakar, kita buang ke tempat sampah, kita injak-injak. Saya mengajak diri bertanya, berani nggak kita melakukan itu pada Quran? Tentu kita tidak berani, kecuali hilang iman kita, atau sedang bermasalah keimanan kita, atau sedang kita benci kepada Quran ini. Apa yang menjadi pembedanya? Karena lembaran-lembaran kertas ini yang dituangkan dan ditulis di dalamnya adalah kalamullah, firmannya Allah, sementara lembaran koran, lembaran majalah, atau lembaran buku-buku yang lainnya yang ditulis di dalamnya adalah kalamun nas, perkataan makhluk yang bodoh tanpa ilmu dari Allah, perkataan makhluk yang lemah tanpa kekuatan dari Allah, perkataan makhluk yang miskin tanpa kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembedanya. Kita bisa tadaburi lebih dalam lagi. Quran yang bahan bakunya kertas, kita memuliakannya dan dia mulia. Salah satunya nilainya itu bisa berbeda dengan kertas yang lain karena di dalamnya adalah kalamullah. Maka berarti lebih dalam lagi kita tadaburi diri kita yang bukan benda mati ini, maka Allah akan lebih memuliakan kita kalau dalam hati kita adalah Quran, lisan kita yang kita ucapkan adalah Al-Quran. Maka pemirsa kaum muslimin rahimani rahmatullah, inilah bulan Ramadan. Disebut bukan hanya bulan Syahrul Syam, tapi ini juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka mari kita raup bagaimana kita juga mendapatkan cipratan kemuliaan itu tatkala bulan ini kita bersama selalu dengan Quran. Allah berjanji siapa saja yang bersama Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Sebaliknya dia meninggalkan Quran, mengabaikan Quran, Allah akan hinakan dan persempit kehidupannya. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha di ujung ayat 123, kita bisa mentadaburinya. Famanit taba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah memastikan siapa yang dia benar-benar mengikuti petunjuk ini, yaitu Quran ini, hidupnya tidak akan pernah tersesat, hidupnya tidak akan pernah menderita, karena dia selalu bersama dengan Allah. Allah memuliakan dia, dia akan menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini.
Sebaliknya, waman a'rada an dzikri, ayat 124-nya Allah melanjutkan, siapa yang dia berpaling dari peringatanku, ya, Allah akan persempit kehidupannya. Ya, Allah persempit kehidupannya. Bukan hanya itu. Ayat lanjutannya Allah mengatakan, kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika mereka bertanya, kenapa kondisi kami berbeda ya Allah dengan kami di dunia yang dahulu kami bisa melihat? Lima hasarta min a'ma wa qad kuntu basiro. Kenapa kami sehari ini nggak bisa melihat padahal dahulu kami di dunia bisa melihat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dahulu sikapmu terhadap Quran, ayat-ayat kami. Kalian pura-pura lupa, kalian mengabaikannya, kalian tidak pernah membacanya, kalian tidak pernah mentadaburinya, kalian tidak pernah mengamalkannya, kalian tidak pernah takut, kalian tidak pernah memuliakannya. Maka hari ini pun kalian dicuekin, kalian dilupakan, kalian dibutakan. Jamaah sekalian, pemirsa di masa berada, mudah-mudahan kemuliaan Quran terciprat untuk kita semua, karena hari ini kita berkomitmen untuk selalu bersama Al-Quran. Bukan hanya sebenarnya bulan Ramadan saja, tapi dalam setiap inci hari-hari kehidupan kita. Mari kita selalu bersama Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi